Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu proses di dalam fase service transition, yaitu Change and Release Management. Proses ini kenapa dibahas secara khusus? Karena proses ini sangat penting dalam kaitannya perpindahan dari fase desain ke fase operation agar tidak terjadi masalah di sisi operasional bisnis. Change management itu berbicara tentang launching control. Jadi kalau kita mau melaunching suatu service atau suatu layanan baru ke production environment, misalkan kita mau melaunching suatu software baru atau suatu aplikasi baru, nah itu ada dalam proses change management. Hal-hal yang kritikal di proses change management ini adalah contohnya structure for production launch atau struktur organisasi, siapa saja yang terlibat dan siapa saja yang bertanggung jawab adanya change ini. Kemudian item penting lainnya adalah pre-flight checklist. Jadi diibaratkan satu service baru atau suatu software baru atau suatu aplikasi baru yang akan di launching dari fase desain ke fase operation itu diibaratkan seperti pesawat yang mau terbang. Jadi pesawat itu sebelum terbang ada banyak sekali checklist yang harus dicek untuk memastikan pesawat itu bisa terbang dengan aman. Nah, itu yang penting untuk dilakukan, checklist itu dengan betul-betul dicek. Kemudian poin selanjutnya adalah tentang risk management. Nah, di sini kita perlu untuk memprediksi risiko-risiko apa saja yang nanti akan timbul sebagai akibat dari change yang akan kita lakukan, sebagai akibat dari perubahan yang akan kita lakukan. Selain mengidentifikasi risiko, kita juga perlu untuk memitigasi atau melakukan rencana-rencana mitigasi atau rencana-rencana mengatasi ketika risiko itu betul-betul terjadi. Contohnya database perlu di backup. Nah, kenapa? Karena ketika terjadi sesuatu dengan database pada saat change, maka backup database tadi bisa di restore. Nah, ini restore ini adalah satu bentuk dari mitigasi risk. Nah, ini poin-poin yang perlu diperhatikan dalam change. Selanjutnya kita akan bicara tentang tipe-tipe change dalam manajemen layanan teknologi informasi. Yang pertama adalah normal change, di mana normal change ini adalah suatu bentuk perubahan yang memerlukan approval, yang memerlukan pengecekan, yang melewati workflow pada seluruh fase atau seluruh proses dari change management itu sendiri. Atau bisa dikatakan normal change ini adalah suatu change yang paling panjang atau paling lengkap di antara semua change yang lain. Nah, ini biasanya melibatkan CAB. CAB itu apa? CAB itu adalah Change Advisory Board atau suatu board yang biasanya board itu maksudnya kumpulan dari orang-orang yang biasanya dia adalah direktur atau board of director ya, yang berfungsi untuk mengauthorize suatu change. Kemudian tipe yang kedua adalah emergency change. Nah, change ini seperti namanya dilakukan pada saat terjadi suatu trouble. Misalkan ada suatu insiden atau suatu trouble, yang mana insiden atau trouble itu tidak bisa solve kalau tidak dilakukan change. Nah,
inilah yang dinamakan sebagai emergency change ya. Sifatnya immediate atau dadakan, kemudian risikonya tinggi, dan dia secara tanggung jawab di luar CAP. Yang perlu bertanggung jawab di sini adalah ECAP atau emergency CAP, suatu change advisory cost khusus yang dadakan juga atau bisa juga didefinisikan di awal. Emergency change ini sebenarnya bisa dipecah dua, yaitu emergency change yang normal, artinya ketika terjadi suatu trouble atau insiden, maka disusunlah change, kemudian di approve, baru dilakukan change. Nah, tipe yang selanjutnya namanya retrospective change, artinya pada saat terjadi trouble atau insiden perlu segera dilakukan change, tapi yang mengapprove ini sedang nggak ada, misalkan trouble-nya malam hari, maka dilakukan change dahulu, baru besok paginya change ini di approve. Nah, ini namanya retrospective change. Tipe selanjutnya adalah standard change. Standard change ini biasanya change yang sifatnya kecil, resikonya rendah, dan di approve duluan. Artinya ada satu dokumen yang menyatakan bahwa change yang sifatnya standar ini memang sudah di approve gitu ya. Jadi pada saat pelaksanaan tidak perlu approve lagi. Nah, ini adalah tipe-tipe change. Kemudian change request element. Nah, dalam proses change management itu triggernya adalah change request. Elemen yang perlu ditampilkan atau perlu di manage dalam change request contohnya adalah judul. Ya, contohnya di sini new web server code development. Ini contohnya mau mendeploy satu server web yang baru. Judulnya. Kemudian schedule-nya ini dari tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian. Outage ini maksudnya apakah terjadi pemutusan layanan? Ya, di sini dijawab yes. Kemudian deployment plan-nya bagaimana? Apakah manual atau auto? Kemudian backout plan. Nah, ini yang disebut sebagai mitigation risk. Jadi kalau ada sesuatu masalah, ada backup plan-nya bagaimana? Auto atau manual gitu. Kemudian IT business service. Nah, ini maksudnya layanan apa yang terdampak oleh change ini. Nah, di sini contohnya adalah customer ordering application. Nah, aplikasi change request yang sebenarnya itu elemennya lebih lengkap daripada hanya 6 ini, ya, lebih lengkap. Kemudian kita bicara tentang release management atau deploy. Release ini maksudnya merilis suatu service baru ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah koordinasi dari sebuah change, kemudian apa yang berubah, kemudian patternnya bagaimana. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, itu tadi tentang change dan release. Seperti biasa, sebelum kita akhiri kuliah ini atau pembahasan ini, saya sampaikan juga untuk open source tool yang bisa digunakan untuk memanage change management dan release management ini, kita tetap bisa menggunakan GLPI. Kemudian di proses change management atau juga bisa menggunakan Projector, di mana Projector ini adalah sebuah aplikasi project management khusus untuk IT yang di tengahnya atau di dalamnya ada proses untuk change management. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang saya gunakan seperti biasa untuk memancing pemahaman teman-teman. Do I have a change management process? Nah, silakan dikoreksi di tempat organisasi bekerjanya masing-masing. Apakah di tempat saudara sudah ada change management process? Kemudian, do I coordinate change together? Apakah change management process ini sudah terkoordinasi? Kemudian, do I organize change to improve productivity? Apakah change-nya itu sudah diorganisir untuk mengimprove produktivitas? Kemudian, apakah kita memiliki atau saya sudah memiliki change window yang cukup atau terlalu banyak gitu. Yang dimaksud change window itu adalah suatu waktu atau suatu forum yang biasanya digunakan untuk membahas sebuah change yang akan dilakukan.
change window biasanya misalkan sekitar hari Jumat gitu ya, hari Jumat jam sekian jam sekian. Jadi change itu khusus dilakukan di hari itu. Atau terlalu banyak, kalau terlalu banyak produktivitas menjadi terganggu karena terlalu banyak outage atau gangguan yang terjadi. Nah, itu maksudnya change window. Oke. Next time kita akan belajar lebih lanjut tentang configuration dan asset management. Kemudian memahami konten dari service kita, pelayanan kita, kemudian memahami perbedaan antara aset dan CI. Ya, itu di pertemuan kita bahas. Terima kasih. Sekian untuk pembahasan change management dan release management. Terima kasih.